gue dari dulu menyalahkan ya. Oke. Gue dari dulu selalu menyalahkan kayak gue tuh latihan loh, gue tuh nyanyi terus loh, gue tuh ikut-ikut terus loh, gue nggak pernah sih gitu loh, Nggak pernah menang. nggak pernah menang sih gitu. Gue tuh harusnya kemana sih? Apa sebenarnya gue nggak di jalan ini ya gitu loh. Maksudnya itu obrolan gue sama. Obrolan ya, dialognya seperti itu. Sampai akhirnya di Idol gue dikasih semuanya yang lebih dari apa yang gue harapin. Dari situ kayak saya minta maaf ya. Saya minta maaf. Yang masih menjadi yang paling gue takutin adalah gue tuh lagi mengalami yang hidup gue kok enak-enak mulu ya. Tapi gue selalu kayak ini mau ada apa ya? Ini mau ada apa ya gitu. Nah tapi ketika sudah mulai hancur kanan kiri depan belakang samping atas bawah kena kayak lagi kenapa banyak ya? Oh enggak, mau ada sesuatu. Sekarang udah kayak gitu kak. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Yuk kita mulai. By the way, bagi kalian yang kayaknya, ini nih rahasianya Salma. Tidur! Ya Allah, Ya kan? tidurlah kawan-kawan. Nanti nih, Indonesian Idol kan bentar lagi ada lagi nih. Ada lagi? Iya, 2 dekade, 20 tahun Indonesian Idol. Keren. Ya? Nanti di eliminasi pada tidur semua nih. Ya, gak ada nih. Yang ada gara-gara kita dimarahin nih. Mereka berharap gue tidur, gue juara 1 juga kayak Salma. Ya enggak gitu. Lu harus tahu dulu konsepnya ya. Pengorbanan Salma sendiri itu udah, come on, dari 3 SD kali, 2 SD. Iya. Ketika ikutan Idola Cilik, kalah, ikutan Idola Cilik, sampai 9 besar, habis itu The Voice Kids, habis itu Rising Star, sampai The Voice juga kursinya gak ada yang muter di blind audition, sampai udah nyerah, sampai akhirnya ada di titik ini sekarang gitu, dimana Tuhan ngerasa, ya udah ini memang rezekinya Salma di sini, gitu, di Indonesian Idol sebagai pemenang Indonesian Idol pertama yang menggunakan hijab. I think that's like jadi history in the making jadinya. Amin. You're one of the pioneer gitu. Kalau it's amazing. Nah, jadi gue ngerasa kayak memang ya nggak dengan tidur aja. Dan abis itu gue juga nggak tahu ya berapa sering lu reguler di kafe gitu, sehingga pengalaman-pengalaman itu yang udah benar-benar membuat lu banget, sehingga ya tidur lu itu sebenarnya lu tidur dengan pengalaman yang berjuta-juta jam yang udah lu lewatin gitu. Mungkin ya. Karena kan kak, gue tuh sebelumnya gue nggak mau ikut lagi karena gue pikir udahlah gue mau beneran belajar aja di musik gitu loh. Karena gue kan sekolah SMK di musik sama kuliah di musik, gue pikir kayak udahlah gue belajar dulu kali ya gitu loh. Ya. Dan bangun-bangun pengalaman kayak gue reguler, gue ketemu gimana sih nyanyiin buat orang-orang yang lagi nongkrong tuh gimana sih responnya. Lu lagi duduk, lu bisa gak sih dengerin musik gue yang enak? Itu orang kan, lu kan cuma jadi pengiringnya ya orang lagi makan gitu kayak aduh ini berisik banget, ada apa sih? Iya, gimana caranya lu makan, lu nongkrong tapi lu gak keganggu sama nyanyian gue gitu loh. Itu sih yang selama ini gue lihat gitu kan, kayak ngebangun oke, ini suasananya lagi ketawa-ketawa, gue kasih lagu ini yang ada upbeat. Membaca situasi-situasi itulah yang gue bangun sebelum gue ikut Idol. Nah setelah itu gue ikut Idol, ya mungkin flow-nya kan sama ya kayak talent search sebelumnya kan. Ya mungkin karena gue bisa tidur karena gue tahu flow-nya aja. Kurang lebih kayak gitu. Dan pas lu begitu masuk itu, waduh muka Mas Anang nih lagi asem nih. Gue nyanyiin dia sesuatu yang manis. Aduh, itu kalau gak salah gue terakhir kak. Pas audisi ya. Audisi lu yang paling terakhir? Paling terakhir. Wow. Paling terakhir berarti lu menanggapinya seperti apa? Kayak juri-juri udah pada capek ya kan, udah dengerin banyak suara. Itu kalau gak salah Teh Ocha juga lagi buru-buru. Gila. Kalau gak salah, ayo. Kayak udah, sudahlah kayaknya juga gak bakal didengerin gitu kan. Nyanyi bawain lagu sendiri. Terus satu lagu lagi. Ternyata ya, golden ticket. Ya. Alhamdulillah. Lu pernah berdialog gak sih dengan Tuhan dalam masa ini? Kayak kenapa Salma gitu? Iya. Gue tuh selalu mikir kayak gue dari dulu menyalahkan ya. Oke. Gue dari dulu selalu menyalahkan kayak gue tuh latihan loh, gue tuh nyanyi terus loh,
gue tuh ikut-ikut terus loh, kok nggak pernah sih gitu loh, Nggak pernah menang. nggak pernah menang sih gitu. Terus gue pernah di titik yang nangis di kosan karena melihat teman gue yang gue tonton gitu kan, padahal seangkatan. Terus kenapa ya? Apa sih? Gue tuh harusnya kemana sih? Apa sebenarnya gue nggak di jalan ini ya? Gitu loh. Maksudnya itu obrolan gue sama. Obrolan ya, dialognya seperti itu. Apa gue harus pindah jalur nih? Pindah jalan nih gitu loh. Sampai akhirnya gue salahin mulu. Gue salahin mulu kan. Sampai akhirnya di Idol gue dikasih semuanya yang lebih dari apa yang gue harapin, gue targetin. Dari situ kayak saya minta maaf ya. Saya minta maaf. Mungkin dulu selalu menyalahkan, selalu marah, tidak puas dengan apa yang diberi gitu kan. Tapi ya sekarang gue amazed banget, gue kaget banget sih sekarang ya. Gue percaya banget sama apa ya yang namanya manifesting. Artinya apa tuh? Semua yang gue omongin dulu banget. Kayak gue ngomong, kamu pengen collab sama siapa sih? Pengen collab sama ini. Kejadian. Kamu pengen apa sih? Pengen ini. Kejadian. Wow. Makanya dulu kalau misalnya orang tua bilang, ngomongnya yang bener, ngomong tuh doa loh. Kita kan kayak iya kah gitu loh. Sekarang beneran kak gue dan banyak banget viti-vitinya. Kayak gue dulu pernah ngomong kayak gini, beneran terjadi. Wow. Dan gue bisa, salah satunya kan gue pernah bilang kayak gue pengen banget collab sama Lali Ilmanino. Dikasih loh. Ya. Padahal itu cuma obrolan live. Makanya sekarang gue beneran sepercaya itu sama omongan adalah doa. Ya. Manifesting itu tadi gue percaya. Makanya yang tadinya gue suka marah, suka menyalahkan, suka kenapa sih selalu tanya kayak kenapa sih kenapa nggak gini sih, ya Allah kenapa nggak gini gitu loh. Ya sekarang udah kayak mungkin belum kali ya gitu. Misalnya tidak sesuai sama apa yang gue mau ya. Belum kali, mungkin karena ini, santai aja. Sekarang lebih kayak gitu. Tapi yang masih menjadi yang paling gue takutin adalah gue tuh lagi mengalami yang hidup gue kok enak-enak mulu ya. Tapi gue selalu kayak ini mau ada apa ya? Ini mau ada apa ya gitu. Nah tapi ketika sudah mulai hancur kanan kiri depan belakang samping atas bawah kena kayak lagi kenapa banyak ya? Oh enggak, mau ada sesuatu. Sekarang udah kayak gitu kak. Wow. Gue tuh harus menemukan satu yang bisa menjadi reminder ketika gue lagi overthinking. Gue punya satu patahannya gitu loh. Ya. Yang bisa mematahkan itu semua. Jadi misalnya kayak lagi seneng-senengnya, lagi apa-apa, pengen apa ada. Kok gue happy mulu ya? Sesimpel deh, gue udah lama gak nangis kak. Gue curiga. Barusan nangis kok. Iya, alhamdulillah. Kakak pernah gak sih mikir kayak, gue kapan ya terakhir nangis ya? Kok gue gak pernah nangis ya? Kok hidup gue nikmat banget gitu. Gue curiga, gue takut di situ. Mau ada apa ya? Dan hal-hal itu loh, pikiran itu yang akhirnya ngebuat gue jadi kayak kedepannya lebih was-was aja gitu. Kita sama banget. Again, serius? I think gue juga mempunyai pemikiran yang sama gitu. Kayak ketika lagi di atas, gue ngerasa wow, kapan jatuhnya nih? Itu pemikiran itu gitu. Sampai ketika gue menikah sama Viola ini orang yang sangat secure banget. Dia kasih gue analogi. Nil, bayangin kalau misalnya adalah seorang ayah. Seorang ayah memberikan hadiah kepada anaknya. Anaknya buka, wow, ini nih yang gue mau selama ini. Tapi dia curiga, ini ayah pasti ada maunya deh. Atau ini bentar lagi gue bakal dihukum deh setelah gue terlalu menikmati ini. Ini pasti ada sesuatu deh, ada agendanya deh. Dia lagi pengen manipulasi gue deh. Gara-gara Viola ngomong itu, gue sekarang berusaha banget ketika gue lagi ada di posisi enak, gue nikmatin dan gue bersyukur. You know what I mean? Yep. Kayak gue nikmatin, terima kasih ya Tuhan, hadiah ini gue akan nikmatin 100%. Gue nikmatin banget gitu. Apapun itu, gue akan nikmatin banget. Gue nikmatin banget.
Dan gue catat malahan. Jadi kalau misalnya di handphone gue tuh banyak banget kayak hal-hal yang gue syukurin banget gitu. Karena gue bener-bener pengen at the present moment menikmati hadiah dari Tuhan ke gue. Dia kan pasti seneng ya. Maksudnya gue sebagai seorang ayah ketika ngasih anak gue sebuah hadiah dan dia seneng, gue juga ikutan seneng gitu. Ih seneng ya, Iya kan? gitu ya. Tapi kalau misalnya gue kasih hadiah dan anak gue yang kayak, ini pasti ayah ada maunya deh. Gue Kan kayak apa sih gitu. Loh, kok jadi kayak gini gitu kan. Iya. Nah jadi I think gue pengen menunjukkan rasa syukur gue dengan menikmati 100%. Karena memang iblis itu kerjanya supaya kita tidak bisa menikmati 100%. Dikasih kayak ketakutan-ketakutan yang sebenarnya gak akan terjadi anyway. Tapi dikasih ketakutan yang bikin kita kayak akhirnya kan yang harusnya kita bisa nikmatin 100% jadi berkurang 70% gitu misalnya, ya kan? Kayak jadi deg-degan gitu. Iya. Itu sih again bukan karena gue gue belajar dari Viola. Iya, gitu. iya, benar. Make sense banget menurut gue. Iya. Dan ketika gue lagi jatuh, ketika lagi banyak problem dan lain-lain gitu ya, bener juga kayak gue pengen menganggap hidup ini seperti sekolah gitu, dimana gue akan naik kelas nih bentar lagi. Sama kayak Salma barusan. Makanya kayak persis banget sih Salma. Tapi menarik juga ya Kak, kayak misalnya kita gak usah terlalu curiga dengan apa yang kita dapat gitu gak sih Kak? Kayak misalnya kita lagi seneng, udah jangan curiga mau ada apa, udah rasain aja, nikmatin aja. Karena problem pasti akan datang. Iya. It's life. It's life. Tapi ketika problem itu datang, gue akan dealingnya nanti. Sekarang nih ketika lagi gak ada problem, gue nikmatin semuanya. Gitu ya? Iya dong. Tapi gue udah terlanjur curiga Kak, kayak mau ada apa ini? Iya, tapi maksudnya pasti akan ada. Maksudnya yang namanya badai kehidupan itu pasti akan ada. Dan gue yakin juga ketika badai itu ada, gue juga mempunyai Tuhan yang lebih besar daripada badai tersebut gitu. Sehingga ya apa yang harus gue takutin, gue akan menghadapi ujian itu sama Tuhan yang gue sembah gitu. Maksudnya yang kita sembah. Jadi gue ngerasa kayak ya it's okay. Nanti problem itu akan datang. Ya udah urusin ini nanti aja. Sekarang gue pengen nikmatin dulu hadiah yang gue dapat gitu. You know what I mean? Itu sebenarnya enak banget sih Kak, karena teman gue kan pernah ngomong kayak gitu kan. Oh ya bener juga ya gitu. Terus habis itu kayak, tapi menerapkan hal itu tuh lumayan susah. Karena kita manusia. Yes. Jadi sama maksud gue kayak kita itu, gue personally emang gue pernah baca gitu ya, manusia yang gak pernah punya problem sama sekali. Itu rumahnya di kuburan. Udah pada mati semua ya. Karena ya kalau manusia itu pasti akan punya problem gitu. Pasti akan dapat problem. Jadi problem itu akan ada. Ya udah nanti gue urusannya besok aja gitu. Gak usah hari ini gue juga mempunyai kenikmatan yang gue bisa nikmatin. Problem-problem kecil yang ya mungkin yang harus dirasakan gitu kan. It's okay. Tapi yang pastinya nanti problem kedepannya. Nanti kalau gini gimana. Nanti kalau gitu gimana. Udah nanti ketika itu datang baru gue urusin. Sekarang gue urusannya apa yang gue punya sekarang ini dulu. Nah gitu. itu tuh penyakit anak Gen Z, overthinking. Gue juga jangan khawatir. Iya, apakah gue ternyata Gen Z terperangkap di badan om-om umur 40? Gila loh, kita tuh suka overthinking loh. Gue tuh suka banget tuh. Jangan khawatir, gue juga. Ya kayak semua orang ya. Semua orang lah. Manusia itu ya suka kayak gitu. Sekarang aja ada bahasanya overthinking gitu. Ya betul. Kebanyakan mikir. Iya. Oke, Salma, setelah lu masuk ke dunia artis, sekarang kan lo jadi Ertong nih ya. How is it for you? Menyenangkan. Oke. Seru dengan segala hal-hal barunya. Apa yang lu pelajarin dari sini? Banyak sejauh banget. ini. Apa ya? Lebih sekarang tuh kalau apa-apa yang mau diupload juga harus lebih diatur, lebih wise lah sama sosial media terutama. Kalau dulu kan kita mau upload apa aja kayak suka-suka gitu kan. Oh ternyata tuh sekarang juga harus ada yang dijaga gitu. Terus privacy juga udah mulai apa ya? Ya. Kena juga kan. Banyak sekali sih tapi menurut gue itu bukan hal yang baru kan pasti Kak. Itu udah ketika gue memilih untuk masuk sini, ya ini nih konsekuensinya segini nih, ya kan. Kayak udah, oh ya udah deh.
emang jalani kayak gitu kali. Tapi akhirnya bisa memberi balik kepada orang tua yang selama ini berkorban. Ya gak sih? Kayak itu bangga banget gak sih? Parah. Kebahagiaan banget ya. Justru bahagia banget ketika kita bisa memberi gitu. Iya, seneng Kak. Seneng banget karena bisa sedikit memberi ke orang tua. Tapi juga ada rasa gak enak gak sih sebenarnya? Ada rasa papa mama kalau misal aku kayak gini mikirnya apa ya gitu loh. Papa mama kalau misal aku kayak gini ngasih sesuatu mikirnya apa aku kelihatan sombong kah, aku terlihat belagu kah. Tapi akhirnya alhamdulillahnya mereka juga bisa menerima dan mereka memahami lah kenapa aku memberi hal itu. Seneng banget. Oh, Alhamdulillah. that's so beautiful. Thank you banget. Ini oke, udah kita that was enough. Yay. That was enough. So Salma, thank you banget. Thank you banget Salma. Dan seperti biasa, kalau misalnya jadi tetangga gue akan memberikan souvenir. Ini hanya untuk orang-orang yang duduk di sini. Actually ini bentuknya ini sih simple lah, kayak keramik rumah gini. Tapi ada merchandise-nya, ada logo kita di bawahnya ada tulisan Daniel tetangga kamu, ya kan? Nah, jadi ini simbol bahwa di rumahnya Salma sekarang, Salma ini udah menjadi terang dan terangnya itu akan menerangi orang-orang di sekitar sekitarnya Salma gitu. Amin, insyaallah. Dan menjadi terang bagi tetangga-tetangganya Salma. Amin, insyaallah. Gitu kan? Dan juga untuk fans-fansnya Salma juga. Terima kasih. Terima kasih banyak Salma. Thank you banget. Ini cuma buat yang duduk sini. Yes. Dapat ini. Kalau aku tidur sini, gak dapat. Dapat studio ini. Dapat suami mungkin nanti ya. Salah satu kru kita ada yang ganteng-ganteng tuh. Oke, closing dong. Ini gue langsung dihujat ya sama penggemarnya Salma dan anyway, kita ketemu lagi minggu depan di Daniel Tetangga Kamu dengan tetangga yang gak kalah serunya lagi. Guys, thank you so much. Bye. Tetangga saling menyangga bukan menyanggah. See you guys.